Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu. Ini sekarang ya? Kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun. Ini kata Mahfud MD dulu. Sama perpanjangan jabatan, kenapa kok rame terus? Saya mau ngomong apa lagi, kata presiden. Apa kurang jelas yang ngomong bahwa saya tidak gitu. Sekarang Dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Di kabinet tidak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik. 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden yang presiden lagi, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Adalah tampilnya Pak Mahfud di beberapa video itu, mudah-mudahan itu disetting oleh AI ya. Tapi kalau itu asli, betul-betul Pak Mahfud ya sudah seperti jadi psikopat juga gitu tentang perpolitikan Indonesia. Tapi kalau kita tarik dari apa yang dilakukan Dirty Ford dulu, itu semua bintang-bintang adalah anak-anak buah Pak Mahfud, ya ini bisa saja terjadi seperti itu lagi. Jadi kalau bicara soal dia menyerang Jokowi, mau melanggengkan beberapa hal yang ada di Indonesia itu, saya pikir agak terlambat gitu. Dia di pemerintahan Pak Jokowi, ngamuknya kan kalah jadi 16% itu saja kan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, menyala ya untuk harian ya. Nah, telak banget. Maka tak heran ya, ketika Pak Prabowo akhir-akhir ini sering menyebut podcast. Maaf ada orang-orang pintar yang suka podcast. Lah ini podcast ingin merendahkan Pak Jokowi gitu loh ya. Langsung saja ia Subiakto menskakmat balik pernyataan Pak Mahfud MD tersebut. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Ini kan dari semua teatrikal politik yang kita saksikan itu kan, sekarang dibalik. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi dimaki-maki karena dari hasil pilpres dampaknya itu PDIP mendapat 16% saja, sekarang malah terakhir itu kegagalan deklarasi Ono Surono di Jabar itu katanya Pak Jokowi yang bermain lagi. Jadi semua sekarang ini fokusnya dikatakan permainan Jokowi. Jadi Jakarta, Pramono Anung juga disebut kaki tangannya Jokowi. Kemarin kalian bilang Bu Mega begitu dikdayanya sebagai singa wanita yang tidak bisa terkalahkan. Nah sekarang masa di sana sini ditekuk Pak Jokowi. Ini kan apa ya, anomali kalau menurut saya. Makanya kalau ngomong itu ya harus hati-hati mikir. Nah kita tahu demo dan sebagainya itu sebuah sebuah rencana yang dialurkan dari keputusan MK yang dramatis itu gitu. Dramatisnya apa kan kita nggak tahu kapan MK bersidang, yang 9 orang itu tiba-tiba jeder ngeluarin keputusan yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung gitu. Kalau DPR kemarin berencana mau membuat undang-undang baru tentang itu ya, yang kemudian digeruduk dengan demo-demo adik-adik mahasiswa yang menghasilkan kerusakan aset negara itu semuanya satu tautan kalau menurut saya. Jadi yang ditarget adalah Pak Jokowi harus diturunkan sebelum 20 Oktober. Dan ini sudah begitu banyaknya ya, kalau saya lihat celotehan-celotehan murahan dari orang-orang yang nggak jelas raut mukanya itu ya sudahlah, itu kan bayaran-bayaran murah. Tapi yang saya amati beberapa hari ini itu adalah tampilnya Pak Mahfud di beberapa video itu, mudah-mudahan itu disetting oleh AI ya. Tapi kalau itu asli, betul-betul Pak Mahfud ya sudah seperti jadi psikopat juga gitu tentang perpolitikan Indonesia. Tapi kalau kita tarik dari apa yang dilakukan Dirty Ford dulu, itu semua bintang-bintang adalah anak-anak buah Pak Mahfud, ya ini bisa saja terjadi seperti itu lagi. Jadi kalau bicara soal dia menyerang Jokowi, mau melanggengkan beberapa hal yang ada di Indonesia itu, saya pikir agak terlambat gitu.
dia di pemerintahan Pak Jokowi, ngamuknya kan kalah jadi 16% itu saja kan. Jadi ini saya pikir ya tidak datang tiba-tiba, karena semua orang itu punya bibit di dalam dirinya. Apakah dia bibitnya bibit baik atau bibit buruk? Becik ke titik, olo ketoro, kata orang Jawa. Jadi sampai kapanpun itu akan mengendap di dalam pribadi masing-masing orang. Nah, buat kita sebenarnya deklarasi-deklarasi kemarin itu ya tidak membuat suasana yang tidak ada signifikansinya lah gitu. Karena itu kan pemain lama semua kan gitu. Dari mulai Banten, Airin itu ya keluarga dinasti yang begitu lama bercokol di Banten. Dari mulai Ratu Atut, kakak iparnya sampai ya semualah kita tahu di Banten itu. Nah, terus yang Jakarta tiba-tiba besok paginya nongol Pramono Anung yang diisukan orang Jokowi itu gitu, dengan Rano Karno. Jabar lumayan karena Kang Deddy yang masuk. Surabaya juga Jawa Timur lumayan karena Risma pulang gitu kan. Mudah-mudahan membawa perubahan jadi tidak light seperti yang sekarang ini, tidak ada gebrakan apa-apa di tangan kopi pahit. Nah, Jawa Tengah ya barang baru, stok lama juga gitu. Baru tampil tapi itu kan orang-orang lama, jenderal-jenderal lama gitu. Nah, buat kita sebenarnya pilkada ini adalah Indonesia kecil. Jadi ini harus dijaga. Jadi siapa yang terpilih yang penting baik buat lingkungannya, buat kabupaten, buat kota, buat provinsi. Ya, semoga saja tersisa orang-orang baik di dalamnya. Kemarin disahkan Andra yang harusnya menjadi calon di Banten, anak muda itu terpaksa digusur oleh Golkar, diganti lagi oleh Airin. Ya apa boleh buat gitu. Jadi kita tidak bisa mempercepat banyaknya anak muda masuk di calon pemimpin Indonesia ini. Kita tunggu 2029 saja. Semoga nanti mulai banyak bermunculan angkatan-angkatan Gibran, Kaesang, siapa lagi, Andra, terus banyak kalau saya lihat sudah mulai ada tanda-tandanya. Nah, jadi kembali sekali lagi perpolitikan ini yang perlu kita waspadai adalah masuknya oligarki besar dari luar yang bisa mengatur tatanan perpolitikan Indonesia. Jadi keputusan jangka panjang yang dibuat Pak Jokowi itu harus dikawal. Luar biasa. Pak Prabowo begitu terbuka mengatakan bahwa dia disiapkan oleh Pak Jokowi dengan teliti. Kemarin waktu di PAN juga dia sudah tegaskan dengan keras, jangan dia dibenturkan oleh Pak Jokowi soal keretakan dan sebagainya. Semuanya sudah terbantahkan. Jadi kita harus yakin tanggal 20 nanti Pak Prabowo dilantik itu adalah perpanjangan tangan Pak Jokowi untuk meneruskan apa yang sudah dipondasikan sekarang. Jadi semoga ini bisa terjaga ya. Jadi kita harus sama-sama waspada. Bagi kita orang-orang yang tidak terlibat di perpolitikan, tapi kita adalah masyarakat yang harus menjaga kebenaran untuk Indonesia ke depan. Kita sehat, Indonesia sehat. Begitu juga anak-anak keturunan kita nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.